semuanya, saya Livia. Dan saya Althea. Selamat datang kembali ke Alive Podcast. Oke, setelah sekian lama, akhirnya kita keluarin episode lagi nih. Tapi kita mau bahas apa ya? Kalau nggak salah sih ada hubungannya sama peperangan sih. Waduh, peperangan nih. Masa peperangan lagi? Kapan selesainya dong dunia ini menjadi damai, tentram, dan bersahabat semua sih? Enggak. Maksudnya peperangan pada masa lalu loh. Ya, meskipun sekarang masih ada perang di berbagai negara yang tidak akan kita sebut sekarang, kita ngomongin yang udah happen dulu lah ya. Kan sekarang banyak banget negara nih yang udah temenan, berdamai, bahkan menjalin kerjasama yang baik. Betul. Semua argumennya udah disetut lah ya sama kedua pihak. Tapi ini jadinya kita lagi nggak omongin peperangan dong jadinya. Karena kan semuanya udah berdamai gitu. Jadi udah selesai dong podcast ini. Ya, semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Ya kagak lah, baru juga mulai podcastnya, masa udah kelar? Kita tuh mau omongin tentang perdamaian tau. Ya elah, perdamaian toh. Makanya lebih jelas dong omongnya. Maaf. Tapi ya, omong-omong, you tau nggak arti perdamaian itu apa sih? Arti perdamaian ya? Peace, gak ada ribut-ribut, tenang lah intinya. Ya itu saya juga tahu, Althea. Please deh. Ya, nih ya, saya jelasin nih definisinya yang lebih wow. Ya, wow aja lah gitu pokoknya. Okay. Dari yang aku baca ya, buat definisi perdamaian ini, menurut seorang sosiolog asal Norwegia ini bernama Johan Galtung, bahwa perdamaian ini memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Hah? Kok bisa ada dua jenis? Ya, jadi yang dimaksud dengan Galtung ini mengenai positif dan negatif ini, maksudnya kayak perdamaian yang negatif itu tidak ada kekerasan manusia dan peperangan. Sedangkan yang positif itu tidak ada peperangan secara struktural. Ya, intinya gak ada plan strategi gitulah intinya pokoknya. Oh, kirain apaan perdamaian negatif dan positif. Udah, itu doang. Ada pengertian lagi nggak? Ada sih, ini satu lagi dari Thomas Aquinas. Dia itu seorang biarawan dan imam asal demikian Italia. Dia mengatakan bahwa perdamaian ini adalah ketenangan, ketertiban, terutama dalam kehendak. Oh, oke. Jadi ternyata kalau didengar ya dari yang tadi Liv omong, perdamaian intinya tuh buat nenangin suasana yang bener-bener kayak dingin gitu lah ya intinya. Kayak mencairkan sebuah es batu yang sangat beku ini menjadi tenang dan hangat antara sesama. Yes, betul. Tapi ya, bingung tau. Emang seperti itu kah perdamaian sampai banyak banget yang berburu-buru untuk membuat perdamaian? Yalah, siapa sih yang gak mau damai? Nih, kalau you lagi dalam konflik, you mau gak ribut terus, gak pernah baik-baikan? Ya enggak sih. Ya kan, gak mau kan? Nah, kalau nggak ada perdamaian, nanti bisa berdampak mencar kemana-mana. Nih misal, ada peperangan yang besar. You pikir you nggak bisa kehilangan keluarga, atau teman, rumah, pekerjaan, peliharaan, duit, atau barang kesayangan, atau apapun lah. Pasti ada satu yang bakal hilang nggak sih? Waduh, iya juga ya. Terus juga kalau ada perdamaian, masyarakat ini akan bisa mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan keharmonian. Setiap masyarakat ini bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan tenang dan aman. Tidak akan ada kekhawatiran peperangan akan muncul tiba-tiba. Iya. Yang kayak Korea Utara dan Korea Selatan gitu ya. Yang dua negara itu aja even though berada di satu wilayah atau pulau ya sama. Sampai sekarang tidak bisa tahu hidup tenang karena belum ada perdamaian antara kedua negara ini. Yes, betul. Kasian kan kayak gitu. Oh iya ya, Ayah ada kepikiran nih yang lain. Kenapa penting perdamaian ini? Yes, apa-apa. Kalau ada perdamaian ya, negara kan akan terus maju. Jadi bisa menjalin hubungan internasional yang baik. Mereka bisa saling membantu untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau tanpa hubungan internasional yang baik ini, sebuah negara akan kesulitan mencukupi kebutuhan seperti perekonomian, sosial, keamanan, dan lain-lainnya. Wah, nice. Ya, udah ngerti lah ya kenapa perdamaian itu sangat penting.
Kalau nggak ada perdamaian ini, jadinya kan susah ya kalau mau diajak something fun gitu. Iya, benar-benar. By the way ya, ada nggak sih kayak seorang pendamai gitu di dunia ini yang pendamai mau dalam peperangan atau hal yang lain juga nggak masalah deh? Oh ya pasti ada dong, masa kagak ada? Kalau nggak ada mah, apa kabar dah dunia ini? Kita udah suffering kali dalam peperangan. Tapi peran orangnya itu bukan jadi pendamai aja loh. Tapi mereka juga ada yang mencetuskan beberapa statement atau dorongan gitu loh buat mendamaikan negara mereka. Oh ya? Keren amat. Ada sih kayak kepikiran kayak satu tokoh pendamaian. Go for it. Oke, jadi tokoh yang I tahu tuh yang telah memperjuangkan perdamaian namanya Suster Brigita. Suster Brigita ini berasal dari Maluku. Dia tuh memiliki gagasan kuat tentang rekonsiliasi antar komunitas terutama di Ambon pada 1999. Emangnya di Ambon ada apa? Jadi di kota Ambon ini terdapat konflik antara kaum Kristen dan Islam. Mereka ini saling tidak menghargai satu sama lain. Melihat hal tersebut, Suster Brigita menyuarakan pentingnya menghentikan kekerasan dengan membuat satu kelompok bernama Gerakan Perempuan Peduli atau biasa disebut The Concerned Women Movement Group. Kelompok ini tuh terdiri dari teman-teman komunitasnya yang beragama Kristen dan Muslim. Suster Brigita ini mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat Maluku yang dilanda kekerasan selama puluhan tahun. Selama berjuang di sana, ia menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Tapi Suster Brigita tidak menyerah. Iya, Suster Brigita ini tidak menyerah dan bekerja tanpa lelah untuk membangun komunikasi antar agama dan membangun jembatan kesepahaman antara Muslim dan Kristen di wilayah tersebut. Akhirnya, perjuangan Suster Brigita ini berhasil untuk meningkatkan kerukunan dan persatuan di antara umat beragama yang berbeda di sana. Usahanya ini telah berperan penting dalam membawa perdamaian ke wilayah tersebut, dan warisannya terus menginspirasi banyak orang yang percaya pada kekuatan belas kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi. Jasa keras Suster Brigita ini sekarang berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan perbuatan perdamaian, keadilan, dan keharmonisan di dunia. Widih, gila, keren-keren. I kan Katolik nih, you kan Kristen. Temenan udah lama nih kita, udah saling menghargai nih kita ini. Iya, nah, kan udah jelasin nih tadi tokoh pertama perdamaian I. You ada nggak? Ya ada lah, masa nggak ada? Kan nggak mau kalah sama Ayu. Iya. Ya, oke. Jadi tokoh yang I pikirin itu adalah Aung San Suu Kyi. Tahu nggak Yu? Nggak familiar sih. Coba ceritain deh siapa itu. Oke. Jadi Aung San Suu Kyi ini seorang pemimpin politisi oposisi asal Burma dan juga ketua Liga Nasional untuk Demokrasi. Dia ini memperjuangkan demokrasi di Myanmar dan bahkan dia membuka rapat massal kepada 500 juta orang untuk menyerukan tentang demokrasi dan reformasi sewaktu Jenderal Ne Win memundurkan diri sebagai presiden di Myanmar pada tahun 1988. Nah, habis itu, sewaktu pemerintah junta militer ini mengambil alih, Aung San Suu Kyi ini memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan di Burma. Tunggu. Junta militer itu apaan? Nah, jadi junta militer itu kayak pemerintahan militer yang mengambil kekuasaannya dengan kekerasan, bukan melalui pemilihan umum. Oh, I see. Oke, lanjut. Yes, sip. Jadi kita di mana ya? Oh iya. Di hak asasi sama kesetaraan. Nah, lanjut. Terus pas tahun 1990 ini, Suu Kyi ini jadi pemimpin Burma yang baru dan junta militer ini gak berani tuh buat nahan dia di rumahnya sebagai tahanan rumah sebelum pemilu dan pemilihannya kemudian dibatalkan oleh militer ini. Tahan? Iya, jadi sebenarnya ini Aung San Suu Kyi ini ditahan kayak di rumah dan di penjara ini kayak lumayan lama banget loh. Kalau dilihat sih dari update terbaru yang I baca yang punya keluaran Oktober 2022 kemarin, katanya sih Aung San Suu Kyi ini sudah ditahan total selama 33 tahun. Serius? Lama banget?
Ya kan? Asli, I juga bingung banget, kenapa lama banget. Tapi ya pas I baca ternyata dia itu di-imprison di rumah atau di penjara itu karena dukungannya yang karismatik terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Burma dan kepemimpinannya di partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang menang dalam pemilu tahun 1990, tetapi dia tidak pernah diizinkan untuk merebut kekuasaan. Sebenarnya sih gak cuma itu sih alasan kenapa dia dipenjara selama itu. Ada juga dia dihukum karena mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, melanggar perbatasan virus corona, melanggar undang-undang rahasia resmi negara, penghasutan, penipuan pemilu, dan 5 tuduhan korupsi. Meski dia sering banget kayak dipenjarakan gitu ya, tapi dia ini sebenarnya orang yang hebat banget tahu. Dia ini sangat memperjuangkan sangat memperjuangkan demokrasi di Myanmar sampai-sampai dia ini memimpin kampanye demokrasi. Dan dari kampanye itu ya, ternyata ini dia aja sampai dapat Nobel Prize loh mengenai perdamaian. Ada juga quote-nya ini yang dia menyatakan bahwa aksi yang dia lakukan ini untuk perjuangan tanpa kekerasannya untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Gak cuma itu, di tahun 2016 saja dia itu pegang banyak banget jabatan pemerintahan di Myanmar, termasuk salah satunya sebagai konselor negara, dan dia juga dikatakan sebagai pemimpin de facto loh di Myanmar. Nah, kalau ada yang nggak tahu nih pemimpin de facto itu apa, itu artinya seorang yang menggunakan otoritasnya atas suatu negara tetapi dasarnya ditolak secara luas. Gila, keren banget ya tuh. Mantap, keren banget sih, parah. Ya, kita udah hampir di end of the podcast nih. Padahal seru banget loh ngomong ginian. I know right? Oke, tapi sebelum kita close, kita simpulin aja kali ya semuanya, biar kagak mumet nih orang-orang yang dengerin. Kalau didengar-dengar yang dari tadi, harusnya udah pada paham ya kalau perdamaian itu sangat penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan individu, masyarakat, dan bangsa. Kalau tidak ada perdamaian, dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan seperti konflik, perang, hilangnya nyawa, dan harta benda. Dengan adanya perdamaian ini juga, negara dapat meningkatkan kestabilitas, kemajuan, dan kemakmuran negara. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi. Jadi, saat kita ini sedang berada di ujung terjadinya konflik, mari kita ikut memperjuangkan perdamaian sama seperti Suster Brigita dan Aung San Suu Kyi lakukan kepada negara atau provinsi mereka. Saya Livia. Dan saya Althea. Kami pamit dulu ya. Terima kasih ya semuanya yang telah mendengarkan episode Alive hari ini. Mohon maaf juga kalau kita ada yang salah kata mengenai ini. Kalau ada informasi yang kita miss, boleh sih ditaruh di komen bawah. Sekian ya semua. Bye-bye and thank you all.